Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Pada pagi ini saya akan review saya punya kotak, di mana kotak ini sering kamu nampakkan di dalam konten saya. Oke, kenapa saya review? Sebab video ini saya khususkan kepada mereka yang sering bertanya tentang kotak ini. Dia tanya, oke, persoalannya adalah pertama, kenapa kena buat begini? Ini sangat rumit. Dan kotak ini dia cakap, ini satu hari nanti lubang-lubang ini akan menjadi tempat madu hululut. Dan ada juga yang komen mengatakan lubang-lubang di tepi ini akan menjadi sarang semut. Oke, semua itu benar, tetapi bukan 100%, cuma 5% sahaja. Oke, kenapa saya cakap begitu? Yang pertama, ini kotak dibuat dengan sangat rapi ya. Jadi kita akan tengok di sini nanti yang kotak saya dimana sudah berumur 3 tahun. Kita tengok sama ada cakan daun, sama ada semut ataupun tidak. Dan kotak ini pula ada yang komen, yang liang lubang yang berada di tepi ini suatu hari nanti akan menjadi tempat membuat madu. Jadi itu tidak benar, sebab di sini saya ada lebih kurang 30 hive dan saya belum pernah nampak kelulut membuat madu di tepi ini. Dengan syarat kita buat dengan rapi, pastikan di sini permukaan rata dan tidak ada lubang selain lubang keluar ini ya. Kelulut cuma akan keluar melalui di sini. Dan kalau kita lihat di sini dia ada jembatan, dan kelulut itu terus tembus di sini ya. Dan dia tidak akan masuk di mana-mana bagian tepinya. Oke, sekarang kenapa saya buat hive seperti ini? Pertama, ada yang mengatakan membuat kotak ini sangat rumit ya. Itu memang betul lah, tanpa alatan yang betul kita sukar untuk membuat kotak seperti ini. Oke, banyak kotak ini adalah kotak pilihan saya. Cara desain dia begini, memang rumit, banyak guna papan. Dan satu kotak ini kita memerlukan lebih kurang 8 kaki ya, papan untuk satu ini saja. Dan untuk membuatnya sangat rumit jika tidak alatan khusus. Kotak ini tidak akan cinta. Oke, kenapa kotak ini menjadi pilihan saya adalah, yang pertama adalah kalau kamu lihat kebun saya ini adalah kebun getah, dan kebun getah ini dia ada musim daun luruh ataupun daun dia akan gugur, yaitu pada bulan 3 hingga bulan 6. Oke, jadi masa itu kotak ini berfungsi. Oke, kenapa saya cakap begitu? Oke, seperti rumah kita juga, rumah kita ada dinding dan sebelah dalam juga ada kita lapis lagi ya, papan ataupun plywood, dan di tengah-tengah dia ada ruang kosong. Begitu juga kotak ini berfungsi. Oke, dia punya tujuan sebenarnya, kotak double walling ini dia ada ruang kosong di tengah di sekeliling kotak ini. Ini adalah tempat dia punya broodcell, dan ini cuma kosong. Dan setiap dinding ini, kalau kamu lihat video sebelum ini, saya buat lubang di sini. Dan itu saya ambil daripada konsep Mustafa Hive. Oke, dia punya tujuan. Oke, satu contoh. Oke, bayangkan ini kita punya hive sekarang, dan di waktu pagi sinar matahari baru ada di sini, dan dia akan memancar di kotak kita. Dan masa itu bila matahari terkena di sini, dia punya haba mestilah kena sebelah sini. Jadi lubang tadi itu berfungsi untuk mengelakkan haba itu cuma tertumpu di sini, disebabkan setiap dinding ini ada lubang, dia alirkan itu haba, dia bawa pusing. Jadi dia neutralkan kita punya haba, mengurangkan dia punya kepanasan.
Oke, maksudnya lubang-lubang kosong ini adalah tujuan untuk memerangkap haba. Bila kena panas di sini, tempat panas haba itu nanti dia tidak akan terus di sini, tetapi sebaliknya dia akan terperangkap di setiap ruangan ini ya, dan mengekalkan kelembapanlah di tengah. Begitu juga dengan rekan saya yang lainnya. Ini adalah bambu, dimana bambu itu juga saya buat seperti tadi. Dia ada ruang kosong di sini ya. Dan ruang kosong ini berfungsi seperti tadi, dia berfungsi seperti Mustafa Haifa. Ini tertutup. Jadi bila haba terkena sini, haba akan terperangkap di ruangan kosong ini. Ini adalah salah satu contoh yang saya tutup sepenuhnya. Selain anti haba, kotak ini juga berfungsi sebagai anti fungus, anti kulat. Jadi cara dia berfungsi, sekiranya berlaku kelembapan di kotak yang lapis yang pertama ini, semestinya biasanya kayu akan berkulat. Jadi dia tidak akan terus ke bagian ruangan tengah ini. Sebaliknya kulat itu cuma akan berlaku di lapisan luar ini saja. Bila sini berlaku kelembapan, dia akan kulat di sini, dan di sini kekal selamat. Itu antara tujuan lainnya lah. Berkenan dengan komen setengah kita punya pelawat di channel saya, dia mengatakan suatu hari nanti ini akan menjadi sarang semut. Kisah kiranya berlaku itu sebenarnya bukan masalah utama, sebab kita punya koloni kelulut berada di tengah, dan di sini biasanya kalau sudah ada koloni dia sudah gam semua, termasuk penutup, dia akan gam keliling. Dan pipe ini kita tutup dengan menggunakan peliwada, dan peliwada ini cuma ada lubang satu di tengah untuk tujuan dia naik madu di atas lah. Jadi dia tidak terdedah daripada serangan semut. Jadi itu bukan masalah utama. Dan kalau kamu lihat, saya punya kotak ini dibuat dengan rapi, dia langsung tidak ada lubang. Nah, cuma ada lubang keluar dan masuk. Oke, kamu boleh rujuk saya punya video sebelum ini untuk tutorial membuat kotak ini, bagaimana saya buat. Semut bukan masalah utama. Sekiranya ada semut juga, biasanya berlaku rekaan kecil di sini. Yang masuk itu adalah semut kecil, dan rekaan itu nanti kita boleh tutup saja dan semut itu matilah di dalam. Cuma begitu. Oke, yang kedua, ada komen mengatakan suatu hari nanti setiap ruangan kosong yang berada di tepi ini akan menjadi tempat kelulut menyimpan madu. Oke, itu tidak benar. Sebab ini cuma hype, dan hype ini ada topeng. Nah, seperti ini. Kelulut biasanya akan naik ke atas untuk membuat madu ataupun kantung madu. Dan pipe ini kita sebelum kita pasang topeng, kita lapis plastik, lapis plastik. Ini peliwat gas untuk menutup. Tapi ini saya belum buat lubang. Dan nanti kita akan buat lubang di tengah ini, dan kelulut cuma dapat keluar melalui di atas, bukan pergi tepi. Jadi masalah kelulut membuat madu di tepi itu tidak benar, tidak benar sama sekali. Oke, untuk desain terbaru saya ini, saya tidak buat hiasan maksud saya, ataupun ini saya tidak buat lebar, saya buat ngangam begini. Tapi itu dia punya tujuan, bila hujan nanti ini kita cat untuk menjaga kualitas kayu supaya tidak meresap air. Dan bila meresap air, disitulah berlaku kulat, yang seperti saya jelaskan tadi, dia akan berkulat di sini.
dan menjadikan kita punya kayu cepat terpecah. Jadi sebaliknya cat teruslah. Berbeda dengan rekan sebelum sini, memang cantik lah. Kita ada buat begini supaya menyerupai rumah. Dan di sini saya perhatikan dia ada kelemahan juga. Bila hujan, tempias hujan akan kena di sini dan air itu akan bertakung di sini. Jujur kita punya kayu ini adalah kualitas yang bagus. Dia bukan jenis kayu keras. Dia adalah kayu lembut tetapi dia tahan air. Ini kami panggil kayu sungkalingana ataupun litak, kayu litak. Oke, sampai di situ saja kita punya perkongsian berkenaan dengan kotak hype ini. Kotak hype double walling ya. Ini saya namakan coba sedikit kotak double walling ala Mustafa hype, sebab setiap bagian ini selubang untuk mengalirkan haba seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, berkenaan dengan kotak ini, tidak semestinya kita wajib buat begini. Saya buat begini sebab seperti saya cakap tadi, saya punya kebun ini berada di kebun getah. Dia ada musim daun luruh dan masa itu sangat panas. Dan kotak yang paling sesuai adalah kotak seperti ini. Sekiranya Anda membuat kotak untuk kelulut dan Anda simpan di pokok mangga ataupun di bawah teduhan rumah, tidak perlu begini pun boleh, cuma buat tebal lah, seelok-eloknya buat tebal. Terus kita mungkin boleh buat berti. Ada juga contoh di sini, ada di sebelah sana. Buat terus berti tebal 2 inci begitu. Ada juga penternak yang nampak dia cuma guna satu lapis tetapi dia letak di bawah teduhan, jadi itu tidak masalah, tidak kena matahari. Cuma masalahnya di sini kalau saya buat begitu, di sini ada musim daun luruh, dan bila musim daun luruh memang sangat panas terika. Di pokok tidak langsung daun dan matahari itu direct lah karena asapnya kelulut. Dan selama 4 tahun ini saya menggunakan hype ini belum ada koloni yang lari, sebab saya punya desain ini mampu menyelamatkan saya punya kelulut. Oke, di samping itu dia ada kelebihannya buat begini. Bagi saya sangat cantik. Dia nampak besar, nampak keluaran dia sangat besar. Dan bila kita letak sangat cinta sebab dia punya permukaan sangat lebar. Jadi kita boleh menggunakan topeng yang besar. Sekiranya saya cuma buat kotak hype ini, size ini 5x5, dia sangat kecil. Bila saya letak memang nampak sangat tidak cantik dengan topeng yang besar tetapi hype dia yang sangat kecil. Oke, ini salah satu kelebihan menggunakan hype seperti ini. Kotak di sebelah sini sudah berumur lebih kurang 4 tahun, kita akan cek. Tapi sekarang bukan musim madu jadi memang kurang madu. Sebab sekarang adalah bulan Desember. Oke, jadi ini adalah pandangan setelah saya buka topeng. Oke, di sini kalau kita lihat topeng dan kotak dia sangat sepadana sebab dia punya hype ini besar. Jadi kelihatan cantik lah. Oke, saya coba buka dia punya kotak madu. Ini pandangan setelah saya buka topeng dan penutup lewat dia. Saya ada letak plastik juga untuk mengelakkan kelulut terjatuh di sini
Dan memang tiada semutah dan tiada madu di sini. Itu semua andaian tidak benar. Kalau berlaku pun mungkin sangat sedikit, mungkin 1 hingga 5%. Saya mengatakan begitu sebab di sini sudah 4 tahun. Di sini ada lebih 20 lebih juga kotak jenis ini, dan belum ada case terjadi seperti yang dinyatakan oleh sesetengah kita punya pelanggan lah. Oke, di sini saya sudah jelaskan semuanya, dan di sini saya akhirkan semuanya video. Terima kasih karena yang sering datang di channel saya. Saya salah, Anda boleh komen di bawah, dan mungkin saya boleh membuat penambahbaikan untuk di masa akan datang. Oke, terima kasih.